Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Septiadi, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2025. Bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sengingi dari gelombang 2 Angkatan 14 kelompok 2. Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pembelajaran daring bersama Bapak Dr. Arwin Baso, MM, QRMO, QERMP. Pada hari ini kami telah melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai manajemen ASN tentang kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etik ASN, dan poin yang kedua yaitu mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, pada konsep yang pertama yaitu mengenai kedudukan, peran, serta hak dan kewajiban seorang ASN, kita tentu harus mengetahui apa saja yang menjadi kedudukan dan peran sebagai seorang ASN. Yang pertama, kedudukan seorang ASN yaitu dasar hukumnya di dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20 itu menyampaikan yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mana ASN harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan, dan yang kedua seorang ASN harus mempunyai kedudukan yaitu harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian yang kedua itu mengenai peran dari ASN. Peran ASN juga diatur ya di dalam pasal 12 Undang-Undang ASN yaitu nomor 20 tahun 2023, di mana pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN ya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak seorang ASN, tentu pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material ataupun non-material yang terdiri atas satu yaitu penghasilan berupa gaji ataupun upah. Kemudian seorang ASN bisa mendapatkan hak yaitu penghargaan yang bersifat motivasi, baik itu finansial maupun non-finansial. Kemudian seorang ASN juga berhak untuk mendapatkan tunjangan dan fasilitas. Selanjutnya, seorang ASN juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, maupun jaminan di hari tua. Kemudian, seorang ASN juga memperoleh hak yaitu pengembangan diri berupa pengembangan talenta, karir, maupun kompetensi. Kemudian, seorang ASN tentu juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu mengenai litigasi ataupun non-litigasi. Selain seorang ASN mendapatkan hak, tentu ada kewajiban seorang ASN yang harus dipenuhi sebagai aparatur sipil negara, di mana ini diatur ya di dalam pasal 24 Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20 juga, yang mana yang pertama kewajiban ASN itu adalah setia dan taat kepada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada pemerintahan yang sah. Kemudian seorang ASN juga harus yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ASN juga harus melaksanakan nilai-nilai dasar seorang ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. ASN juga harus menjaga netralitas, dan terakhir ini sangat penting yaitu ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan ataupun yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN ini itu terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang ASN yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Yang pertama, kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kode etik dan kode perilaku dimaksud adalah turunan dari nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, pada poin kedua yaitu mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana dalam konsep dasar dari sistem merit tersebut itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, di mana kita harus mengetahui sistem merit itu apa. Yaitu sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, perilaku, moralitas secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, maupun status pernikahan, jenis kelamin, umur, atau kondisi kecatatan. Itu tidak boleh dibedakan. Di mana dalam mengembangkan seorang ASN yang bersifat profesionalisme itu dibutuhkan empat ya pada saat sekarang. Yang pertama ada kualifikasi, kompetensi, sikap perilaku, dan kinerjanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan ilmu kita semua sehingga kita bisa menjadi ASN yang berakhlak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.